Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hati para kiai, para asatid, para ibunya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaringi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam yang mulia, malam atau tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, kita dapat bersama-sama berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di Masjid Ar-Rahmah Tawangrejo. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Muharram ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum yang disampaikan oleh pembawa acara menyantuni anak-anak yatim, kami sedikit imtisalul amr, karena ini istiqomah walaupun di hari Jumat tapi dimajukan hari Kamis malam Jumat. Sedikit kami akan menyampaikan seperti biasanya kita rutinan majelis Jumat Wage yang diadakan di Masjid Ar-Rahmah ini dalam pengaosan atau pengajian umum kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali tentang masalah ibadah, fikih, dan tasawuf. Alhamdulillah, kemarin sudah kita jelaskan tentang masalah mulai dari wudhu, ya, mulai dari pertama kali sampai kemarin kita sudah menyampaikan tentang masalah syurutul wudhu, ya. Semua amal ibadah kita ditentukan dengan wudhu. Ketika kita mau sholat, kita mau tawaf, mau ibadah haji, ya, mau membaca Al-Quran, ya, itu sesuatu yang diwajibkan kita membawa Al-Quran atau membaca Al-Quran, atau kita melaksanakan sholat, maka kita harus berwudu. Sini kami akan menyampaikan, kemarin sudah menyampaikan tentang furudul wudu, ya. Sedikit review, ya, karena ini menjelang menyantuni anak yatim, nanti akan saya sampaikan fadilah menyantuni anak yatim karena ini munasabah kesempatan, ya. Jadi yang kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini adalah masalah tentang wudu. Kemarin sudah kami sampaikan tentang bagaimana furudul wudu, ya. Pertama, niat. Bagaimana cara kita berniat berwudu? Kadang-kadang sepele, tapi kadang-kadang orang nggak ngerti, atau pura-pura nggak ngerti, atau nggak mau mengerti, nggak mau mencari ilmu, lagi salah. Ya, walaupun kita nggak mondok, mungkin anak kita yang mondok, mungkin kita nggak bisa baca Al-Quran yang fasih tajwid, tapi anak kita harus bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dan fasih. Begitu juga kita wudu. Jangan waduh wis awal-awal iki wis umur ala wis gak paham bab wis wudu sak karepe aja, mboten. Niku mboten ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku apa? Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Wajib golek ilmu. Upamane suatu desa dusun ana pengaosan, ana pengajian. Ya, wargane gak lapo-lapo, nganggur, gak sibuk, gak apa, gak teko. Eman,
eman, kesempatan, suatu tempat di mana situ ladang untuk mencari ilmu. Wong biyen ngapunten nggih. Wong biyen iku ndolek ilmu. Mungkin tahu tak cerita sedikit supaya kita semua ini semangat untuk mencari ilmu. Padahal iki wonten masjid ono Selasa malam Rebo nggih. Setiap Selasa malam Rebo tahun mriki wonten ustate, wonten Jumat wage. Kesempatan niki. Lah niku wonten satu orang wong biyen wong tuwek wis kakek-kakek umure mungkin 70 atau 80 tahun. Nggih tongkat maaf motone gak ketok picet bahasane Jawa ini. Tapi subhanallah kepingin belajar ilmu agama sedina njaluk ilmu satu. Sampai ngongkon putune cucuke iku mang untuk belajar ilmu. Ayo nak, ini nak walaupun iku cucuke. Enterno aku nang fulan untuk belajar ilmu. Kayak zaman saiki teko Pandaan, kira-kira Pandaan nang Sukorejo atau Pandaan nang Malang. Kira-kira melaku sanggup mboten? Mboten sanggup. Iya, wis kene tok ae nang perempatan Pandaan wis gelinu melaku sikil ya. Lah niku mboten melaku, Pak. Kene nang Malang ku Pandaan nang Malang ku melaku demi untuk mencari ilmu itu duit loh ya. Oh nang Malang oleh duit misalnya. Iya, nang Malang oleh duit pantes berangkat nama Malang soalnya oleh duit. Iki mboten oleh duit. Iya. Mboten oleh duit tapi tetap berangkat. Sampai suatu ketika dalam perjalanan iku mang diantarno ambek putune bentino satu ilmu. Suatu ketika dia itu tengah-tengah jalan ono padang pasir, iya mandek apa kebelet nguyu. Namanya kan ono rest area atau ono Indomaret, ono Alfamaret mudun nguyu nang jeding. Iki mboten ono padang pasir ke ono sampai jukuk tombak, jukuk kain gawe nguyu. Sakjane nguyu dikandhani ambek putune. Apa mbah iki sadurunge nguyu jenengan iku mang sampai keduk tanahe watune iku mang supaya apa gak cipratan nang awake, gak cipratan nang klambine, gak cipratan nang sarunge. Oh ngoten ta? Ya wis dilakoni ambek mbah iku mang. Dikeduk sampai mari keduk hancur tanahe empuk kemudian kencing si kakek iku mang mari kencing kemudian cepok pakai hajar aswad pakai nyebuk dengan apa batu hajar istinja kemudian dari bapak atau bayi ayo mulai nang omah wis gak usah berangkat mana nang Malang lu apa wis cukup aku oleh ilmu teko sampean teko putune teko ilmu cukup sementing aku oleh ilmu lah maka dari itu ini kesempatan kita mumpung wonten mriki ayo kita sama-sama belajar ilmu agama dan monggo sekarang ini kita membaca niat yang telah kita bagikan seperti biasanya. Niat ini supaya kita selama kita duduk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo sarang-sarang sakderenge kita baca niat iktikaf. Mungkin ada sebagian dari kita yang belum niat iktikaf, monggo kita niat iktikaf supaya duduk kita selama duduk sini sampai nanti Isya dicatat oleh Allah pahala seperti kita sholat selama kita tinggal di masjid. Monggo sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Monggo kita niat belajar bareng-bareng, kita baca bareng, boten sautan boten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair
ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, akan kami sampaikan syurutul wudu, ya, syurutul wudu, yang mana syurut ini kalau tidak dikerjakan, ya, maka akan tidak sah itu wudunya. Sini sedikit singkat saja akan kami sampaikan furudul wudu, ya, syurutul wudu, syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu ada 15, tapi kami sampaikan sedikit ibtisal amr. Yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam, harus wudu itu dalam keadaan Islam, dalam keadaan Islam, maka tidak sah orang kafir untuk berwudu. Kemudian yang kedua adalah an-naga, ya, bersih atau suci dari apa? Dari sesuatu yang mengganggu masuknya air ke dalam kulit. Ya, contohnya kita sampaikan tentang masalah kulit itu ada catnya, ya, ada cat atau ada spidol atau ada tip egg atau apa yang mengganggu kulit kita sehingga air tidak masuk, maka tidak sah wudunya. Kemudian diantaranya syaratnya wudu adalah berwudu dengan air yang bernama air, bukan air yang berubah menjadi air yang berubah menjadi namanya air. Contohnya banyu teh, ya, air, misalnya air baru dicemplungi teh berubah menjadi air teh, maka air teh itu gak oleh digawe wudu, ya. Atau banyu digawe sirup walaupun titik kemudian berubah itu air, kok takon mbek wong iki air apa? Air sirup. Nah, dia makan air sirup, maka air itu mang gak iso gawe wudu. Ya, harus air yang mana disebutkan di dalam itu bahwa air teh itu adalah air wudu, air yang suci, air yang bersih. Kemudian di antara syaratnya lagi adalah harus sebelum kita berwudu harus izalatun najasa al-ainiyah, harus menghilangkan najis-najis yang terlihat di kulit kita. Misalnya apa? Ada kotorannya ayam, kotoran burung, ya, di dalam kulit kita, ya, misalnya kita simpan bau mari mari cewek, ya, iki masih bau kotoran yang ada di belakang kita ini harus dibersihkan saat sering wudu. Karena apa? Karena ini akan mengganggu ketika orang kita berwudu, gak sah, wudunya tidak akan sah hukumnya. Kemudian di antara syaratnya wudu adalah
Kita tidak boleh menggantungkan niat. Aku misalnya teko fulan, bapak fulan, ibu fulan, anakku teko, aku akan wudhu. Nah, itu tidak boleh niatnya. Jadi niatnya harus saiki niat, saiki wudhu. Ini termasuk syaratnya kita berwudhu. Sebetulnya banyak. Kulo mboten lami-lami karena ini menyantuni anak yatim. Walhasil dari yang kami sampaikan ini bahwa wudhu, syarat yang kita akan melaksanakan berwudhu ini harus kita lakukan sebelum berwudhu. Itu mang Islam. Kemudian harus membersihkan najis-najis, kemudian harus melihat ada yang tidak mengganggu masuknya air, ya. Kemudian airnya harus air yang benar-benar dinamakan air. Contohnya air hujan. Itu termasuk apa? Ya, air yang boleh dipakai untuk berwudu. Ada 7. Air sumber, air terjun, air apa? Es atau air salju, air embun, air sumur, air hujan. Sini kumang dari sumber maupun dari atas itu yang boleh untuk bersuci atau untuk berwudu. Wis campur banyu, campur macam-macam, maka tidak boleh, tidak sah untuk berwudu. Ya, mungkin pembelajaran pada malam hari ini kami akan sedikit menyampaikan tentang fadilah menyantuni anak yatim. Karena ini momen yang cocok, karena Masya Allah Alhamdulillah kita Warojo ini istiqomah di tanggal 10 Muharram, ya, itu melaksanakan untuk menyantuni anak yatim sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan, ya. Beliau sendiri juga yatim, ya, beliau juga yatim. Makanya sopo-sopo sing nyenengi anak yatim, sing welas kasih, peduli ambil anak yatim, seneng ambil anak yatim, maka dia pasti cinta atau sayang, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Soalnya apa? Lho iku sing sesuatu sing dicintai ambek Kanjeng Nabi. Sesuatu sing dicintai ambek Kanjeng Nabi. Kemudian wong sing menyantuni anak yatim iku deloken, percaya mbok apa percaya iki hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wong menyantuni anak yatim iku gak harus akeh boten. Dia sisihkan uangnya, ya, memikirkan orang lain yang tidak mampu atau yang orang tuanya bapak atau ibunya enggak sudah meninggal, sisihkan dia, peduli sosial kepada orang lain. Wih rek, awak iki rek uangnya cukup, alhamdulillah. Coba aku jadi kayak ngono iku mang, ya apa gak pilu, ya apa gak butuh. Merasa hati niku mang pasti kepingin menyantuni anak yatim. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh bahwa sopo-sopo si menyantuni anak yatim, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah wa asyara bil sababati wal wusta wa farraja bainahuma aqama qala Rasulullah SAW. Jadi Kanjeng Nabi masa sing ketika percaya, ya, ana wa kafilul yatimi, aku ambil wong sing menyantuni anak yatim. Aku jadi Kanjeng Nabi. Sing ngomong Kanjeng Nabi dhewe, gak mungkin goro, gak mungkin dusta. Ana wa kafil yatimi, aku bersama orang yang menyantuni, membantu. Oh, aku duwe bantu duwe. Oh, aku gak duwe aku gak mampu, ya Allah maafkan aku ya Allah. Aku isoe tenagaku, pikiranku. Keluarkan tenaga pikiran Anda. Nggak punya ini keringetnya sampean untuk apa? Menyantuni anak yatim. Ini bukti kata Nabi Muhammad SAW, ana wa kafil yatimi kahataini fil jannah, seperti 2 jari bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyara bisababati wal wusta, dan Nabi Muhammad memberi syarat sababah, jari telunjuk dan jari tengah ini, dan sebagaimana wa farraja bainahuma, yang tidak akan bisa dipisahkan kapanpun kecuali dipotong. Tidak bisa. Kemana-mana pasti berdua. Inilah kesempatan kita.
apalagi di bulan Muharram, ya, bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis dhaif mengatakan bahwa barang siapa ketika di tanggal 10 Muharram, ya, itu menyantuni anak yatim dan mengelus rambut anak yatim. Berarti ngelus tok ya. Ngelus aduh ya, ngelus tok ya akeh. Ya, mengelus anak yatim dan sekaligus memberikan uangnya tadi itu, memberikan santunan anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya sebagaimana dia menyentuh sejumlah rambut yang dia elus. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apa yang dia elus tangannya ke dalam kepala rambut anak yatim, dan diampuni dosa-dosanya atau di pahalanya sebagaimana sejumlah rambut yang dia elus anak yatim di hari Asyura. Oleh kesempatan, ya, kita di malam hari ini di bulan Asyura menyantuni anak yatim, pahalanya besar, ya, bukan cuma di dunia atau di akhirat toh. Di dunia delon orang yang menyantuni umang, subhanallah, rezeki gampang, rezeki lancar, rezeki ku ono ae gampang. Padahal didelok-delok iki gak ketok iki, pawaan wong-wonge gak kaya wong sugih, tapi subhanallah lancar. Bantu masjid, bantu anak yatim, bantu pondok, bantu majelis, bantu macam-macam. Paham ya? Karena apa? Karena tadi itu barokah. Barokah apa? Barokah kan itu menyantuni anak yatim tadi. Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan, ya, rezekinya orang yang menyantuni yatim yang tanpa habis. Ono rezeki ini. Ya, karena Allah menjanjikan bahwa orang yang menyantuni yatim rezekinya akan barokah. Rezeki ini akan lancar. Rezeki ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kesempatan kita bersama-sama anak yatim, kita akan bisa bahagia di dunia sampai di kelak akhirat. Bagaimana lihat satu cerita Nabi Muhammad SAW ketika hari raya. Ya, ketika hari raya anak-anak kecil semuanya berpakaian baju baru, baju baru, semuanya sepatu baru. Ya, kerudung baru, semua pakai baru. Satu anak kecil ini dia menangis di hadapannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melewat di hadapannya anak-anak, melihat si anak satu ini nangis, nangis. Bingung Rasulullah SAW, heran, loh, semuanya ini anak-anak kecil-kecil ini semuanya bermain, senang-senang bahagia di hari raya. Tapi satu anak kecil ini dia duduk sendirian, termenung, dan dia menangis. Dihampiri oleh Rasulullah SAW. Rasulullah seperti itu. Ya, tidak ada rasa bicara cilik, alah, iki wong melarat atereken boten. Nabi Muhammad SAW, siapapun yang memanggil, siapapun yang peduli, siapapun yang dibutuhkan, Nabi Muhammad akan datang. Ojo pilih-pilih. Yang saya kan ini ya, oh diundang duduk sampean boten dia, ngomong luar ego ya. Diundang, alah sing undang melarat ae, kata kau wis, engko sing sugih baru teko. Bergoyong-goyong apa berbondong-bondong untuk hajat. Tidak, Rasulullah SAW siapapun. Kadang anak kecil memanggil, Nabi Muhammad turun dari kendaraannya dan menyapa si anak kecil tadi itu. Kenapa? Karena tahu bagaimana pahalanya. Nah, ketika itu si anak tadi itu Rasulullah SAW mendatangi si anak. Wahai anakku, anak kecilku, kenapa engkau menangis? Maka si anak tadi ngomong, wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Ya, aku tidak punya pakaian yang baru. Ayahku meninggal, ibuku meninggal, aku nggak bisa beli baju. Iya, sedangkan anak-anak tadi itu pakai baju baru, semuanya baru. Maka aku sedih, wahai Rasulullah SAW. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW diajak sama Nabi Muhammad ke rumahnya Rasulullah SAW, dipakai baju yang baru, kemudian mengatakan, wahai anakku, wahai anak kecilku, engkau sekarang adalah anakku, aku adalah ayahmu,
dan Aisyah adalah ibumu, dan Fatimah adalah saudarimu. Sudah, senangnya bahagia. Kenapa? Si anak tadi itu anak yatim. Sehingga si anak tadi itu lari ke kerumunan anak-anak dan mengatakan, wahai fulan, wahai anak-anak, aku sekarang bahagia, adalah ayahku adalah Rasulullah, ibuku adalah Aisyah, saudariku adalah Fatimah Zahra. Bahagia. Kenapa? Nabi Muhammad menyenangkan hatinya anak-anak yatim. Maka dari itu mudah-mudahan insyaallah berkatnya kita menyantuni anak-anak yatim di bulan Asyura, mudah-mudahan yang mungkin belum tahun ini bisa menyantuni anak yatim, mudah-mudahan kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kesehatan wal afiat, mudah-mudahan kita dikasih gampang lancar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, urusan dunia kita sampai urusan akhirat kita, dan mudah-mudahan insyaallah yang sakit diberi sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang mempunyai hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah yang belum pernah haji atau melaksanakan ibadah umrah, mudah-mudahan bisa dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat ke Masjidil Haram, ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sudah berangkat haji mudah-mudahan menjadi haji mabrur, wa sa'yan masykur, wa dzamban maghfur, wa tijaratan tabur. Mudah-mudahan insyaallah semuanya, khususnya dusun Tawang dan desa Tawarjo, dikasih kemudahan atau dikasih ketentraman, desanya, dusunnya menjadi dusun yang betul-betul thayyibatun wa rabbun ghafur, yang mudah-mudahan insyaallah warganya diberi kedamaian, jadi warga yang aman, tentram, warga yang dijauhkan dari malapetaka, dari bencana, dari musibah, dari gangguan apapun. Ya Allah, mudah-mudahan di hari Asyura ini ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa keluarga kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa tetangga kami ya Allah, dosa-dosa teman-teman kami ya Allah, dosa-dosa kaum muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu maaf kami ya Allah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya di hadapan-Mu ya Allah. Kami banyak salah ya Allah, kami banyak kurang kehadiran syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat wal afiat, bi ta'atillah wa husnul khatimah dal maut, wa ala hadhihi niyyah wa ala kunnatin salihah jami'a hadhihi dunya wal akhirah, wa kama nawasala salih bi hadhihi niyyah wa bi hadzal qira wa ila hadrat النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terkait manfaat bagi sekali lagi mudah-mudahan niat Bapak Ibu semua yang sudah diberikan kepada kami selaku panitia sebagai tim senantiasa diberkahi Allah Taala semoga Allah kepada panjang semua. Selanjutnya kami minta kepada anak-anak atau adik-adik yang sudah mendapatkan undangan dari panitia untuk bisa tampil ke depan untuk menerima santunan dari panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kami minta dari Bapak Haji Sukari untuk mengawali, untuk menyampaikan santunan kepada rakyat. Berikut kepada Habib Ja'far. Nyebut. Berikutnya ya. Yuk. Marina Maksuro. Mistahul. Mamat sampun sedanten sinten sampun sedanten menyawat. Sapa panjenengan terus sini. Nggih, Pak. Oh, nggih.
ingin menyantuni anak-anak kita bisa menyusul ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin menyantuni anak-anak. Disuwunkan sangat bapak-bapak panitia penyelenggara, di samping juga Habib untuk bersama-sama memberikan salam pada anak-anak yang kita santuni malam ini. Monggo, monggo langsung menyusul memberikan salam. Apa Sukari, monggo Apa Sukari, monggo Apa Selamat, monggo Apa Selamat. Kali sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada panjenengan sedaya dipun terami kalian Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sedaya jalan mohon istri saderengipun kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya mugi jenengan dados anak ingkang saleh salehah. Mugi dadi ilmu imam faat, mugi dados niku yuga ingkang patuh dhateng yang sepahipun lan ugi dhateng agamanipun lan ugi dumateng masyarakat Sentawa ngaturaken matur sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang nderekaken utawi bantu dumateng anak yatim piatu menika. Mugi-mugi amal panjenengan niat panjenengan sedaya asal ridhonipun Allah Subhanahu dipun trami kalian Allah Subhanahu wa taala. Matur kemawon saking kula akhirat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'ibin, wa tayyibin, hamdan wa mazidan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal rahmah wa ghina. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وقل سورة الفاتحة.